adik-adik, kami dari Eskul Angklung akan memperkenalkan sedikit tentang eskul kami. Jadi, pada tahun 2010, SMA Negeri 6 Bandung mendapat anggaran dari pemerintah kota untuk melengkapi alat-alat kesenian. SMA Negeri 6 Bandung memutuskan untuk membeli angklung dan alat lainnya, dan dari situlah awal mula Eskul Angklung terbentuk. Lalu diberi nama SAE atau Suara Angklung 6. SAE bergabung dengan Eskul Karawitan yang dilatih oleh Kang Rizal. Biasanya setiap tahun ada juga akang-akang dari ISBI yang membantu untuk melatih angklung di SMA Negeri 6 ini. POS, Angklung's Day, dan lainnya. Saya juga pernah diundang untuk menyambut tamu asing di Hotel Intercontinental tahun 2018. Saya pun mengikuti lomba-lomba loh. Banyak lomba yang saya ikuti, diantaranya FPA ITB, STIE Kuitas, dan lainnya. Saya merupakan eskul yang sangat santai karena kegiatannya yang tidak begitu padat. Jadi cocok untuk kalian yang punya kesibukan luar sekolah. Dan saya termasuk hiburan untuk kalian karena kita di sini mempelajari musik secara umum juga loh. Selanjutnya kami akan menyebutkan visi dan misi dari eskul saya. Berikut visi eskul kami: menjadikan saya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan semangat berbudaya di kalangan milenial guna melestarikan budaya Indonesia. Dengan misi 1. Mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya seni tradisional Sunda. Kedua, sebagai wadah dalam pengembangan karakter siswa. Yang ketiga, memiliki kemandirian dan inisiatif dalam mengembangkan minat serta potensi dengan menjunjung tinggi budaya tradisional. Keempat, menanamkan rasa cinta siswa terhadap seni musik tradisional. Tujuan dibentuknya eskul SAE antara lain: 1. Mengembangkan kepekaan pada siswa agar mampu mengapresiasi dan mengekspresikan nilai-nilai seni yang ada pada dirinya. Kedua, sebagai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler seni musik. Ketiga, mengenalkan dan menanamkan rasa cinta siswa terhadap seni musik yang ada di Indonesia, terutama seni tradisional Jawa Barat. Yang keempat, sebagai sarana dan wadah untuk menggali ekspresi, potensi bakat, dan minat siswa dalam berolah seni, terutama dalam permainan musik angklung. Yang kelima, eksistensi siswa dalam bidang seni baik lingkungan internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan program kerja saya, yaitu 1. Latihan rutin, yang biasanya akan diadakan seminggu sekali atau 2 kali. Yang kedua, ada event tahunan, meliputi Angklung's Day, Expo Kampus, HUT 6, dan lomba-lomba yang akan diikuti oleh saya setiap tahunnya. Yang ketiga, ada Satu Sama, yaitu Saya Bantu Sesama, yang merupakan program untuk membantu sesama yang saling membutuhkan. Yang keempat, ada danus rutin yang biasanya dilakukan setiap minggunya oleh anggota SAE. Yang kelima, eksistensi siswa dalam bidang seni baik lingkup internal maupun eksternal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rini. Dan saya Syahrul. Di sini kita mau memperkenalkan Eskul Rohis di SMA 6 nih. Namanya Irma Nurul Fikri 06. Nah, Irma ini dulu namanya DRI atau Dinamika Remaja Islam. Nanti kalian bakal tahu kok kenapa DRI ini diganti jadi Irma atau Ikatan Remaja Masjid. Untuk mengetahui info Irma lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari Kang Kemal dan Teh Cika. Oke, langsung lanjut aja ya. Saya Muhammad Kemal Ramadan. Saya Rafira Cika Azhara. Nah, sejarah dari Eskul Rohis SMA Negeri 6 Kota Bandung ini awalnya bernama Dinamika Remaja Islam Kota Bandung atau biasa disebut dengan DRI. Kemudian dirubah namanya menjadi Irma Nurul Fikri 06 karena ada arahan dari Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak UU Ruzanul Ulum dan menggantinya agar menjadi nama baku seperti eskul-eskul yang lainnya. Nah, kemudian adanya ekskul Irma ini pada zaman dahulu itu karena banyaknya siswa-siswi dari SMA Negeri 6 Bandung yang beragama Islam. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya ekskul Irma ini bisa membangun minat bakat yang dimiliki oleh para anggotanya. Selain itu, Eskul Irma juga berperan untuk membangun jiwa idealisme dan mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bandung dalam bidang religius. Nah, oleh karena itu, harapannya ilmu atau kecerdasan yang dimiliki oleh para anggotanya ini tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga bisa mencapai ukhrawi, sehingga ilmu yang didapat bisa direalisasikan langsung dan diamalkan langsung, khususnya di lingkungan sekolah dan umumnya di lingkungan masyarakat. Nah, udah tahu kan apa itu Irma? Selanjutnya, tujuan dari Irma yang pastinya memperdalam ilmu agama, menanamkan dan menambahkan keimanan, juga kalian bisa mengembangkan potensi-potensi kalian di bidang religi. Sebagai rasa syukur kalian terhadap Allah atas apa yang telah Allah berikan. Setelah mengetahui tujuannya, mari kita bahas tentang visi dan misinya. Visinya itu untuk menciptakan lingkungan yang religius di sekolah. Dan misinya yaitu mengadakan kajian rutin setiap hari Kamis, mengadakan diskusi tentang keagamaan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Islami di sekolah SMA Negeri 6 Kota Bandung. Oke, sekarang kita ke program kerja Irma ya. Mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, yang hariannya itu setiap Senin sampai Jumat, khusus Ikhwan, kita memimpin seluruh warga SMA Negeri 6 Kota Bandung untuk mengaji bersama di Sentral. Oke, kalau mingguannya itu ada kumpul rutin setiap hari Kamis yang suka diawali sama ngaji bareng. Ada juga Jumat mengaji. Nah, jadi itu tuh dibagi-bagi per kelas. Terus ada keputrian, buat yang ahwatnya aja ya, dilaksanain waktu laki-laki lagi pada Jumatan. Lalu bulanannya itu ada mabit, malam bina iman dan takwa. Ntar kita nginep di sekolah, ada bahasan atau materi yang gak terlalu berat. Dan ada permainannya gitu setiap abis mabit. Terus juga suka bersih-bersihin masjid setiap sekali sebulan. Nah, kalau tahunannya itu, kita lebih ngikut ke kegiatan-kegiatan di bulan Hijriah, kayak ngaji bareng tanggal 17 Ramadan atau Nuzulul Quran. Di bulan Zulhijjahnya, kita juga ada kurban nih. Ntar kita belajar motong-motong tuh. Terus dagingnya kami bagi-bagikan. Selanjutnya ada juga Maulid Nabi. Semua angkatan kumpul untuk sholawatan.
Nanti kalau nggak halangan, kita juga bukberan pas bulan puasa. Nah, ada osela atau obrolan seputar Islam. Acara ini tuh khusus buat perempuannya aja ya. Kemudian ada Festival Barokah. Festival Barokah ini adalah kegiatan kerjasama Irma sama OSIS. Itu tuh kayak lomba-lomba antar sekolah. Setelahnya disusul sama tablik akbar. Oh iya, ada juga rihlah. Rihlah itu kayak tadabur alam gitu. Ntar kita main-main ke alam, terus nginep di pesantren kurang lebih 3 hari 2 malam. Nah, itu dia kegiatan-kegiatan atau program kerja kita. Kalau kalian mau masuk, jangan lupa daftar. Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Ekstrakurikuler Kewirausahaan. Kewirausahaan secara keseluruhan merupakan pelatihan aplikatif dalam mempelajari ilmu manajemen. Di sini kita akan mempelajari bagaimana memanage suatu perusahaan kecil dan mengelola berbagai bidang seperti MSDM, keuangan, operasional, sampai dengan marketing. Tentunya akan ada pengalaman nyata dan hasil akhir berupa evaluasi dan penghargaan kepada anggota ekstrakurikuler kewirausahaan sesuai dengan kompetensinya. Sedikit sejarah mengenai kewirausahaan. Sebelumnya, eskul ini berfokus pada program kantin kejujuran dengan program kerja yang masih terbatas. Sampai pada tahun 2019, berubah konsep dan nama menjadi Kantin Dermawan. Dalam kepengurusan baru, eskul ini berkembang dan kembali bangkit dengan menggagaskan beberapa inovasi dalam struktur kepengurusan sampai dengan program kerjanya. Visi kami adalah membuka peluang pengalaman nyata dalam berwirausaha, memberikan edukasi manajemen yang aplikatif, serta mewujudkan anggota yang siap berkontribusi untuk negeri. Tujuan kami adalah melatih kemandirian serta menghasilkan profit pada setiap kegiatannya. Di sini kita juga memiliki pakaian khas yaitu pakaian batik untuk ikut melestarikan serta mengembangkan kebudayaan Indonesia dan produk dalam negeri. Bidang ini meliputi kepengurusan inti, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas utama dari bidang ini adalah mengelola ekstrakurikuler kewirausahaan secara keseluruhan, berwenang dalam membuat keputusan, dan mengkaderisasi anggota agar siap menjadi anggota yang terampil dan bertanggung jawab. Bidang ini bertugas untuk mengelola seluruh program kantin Dermawan dan bertanggung jawab atas seluruh program kerja kantin Dermawan. Kantin Dermawan adalah salah satu program unggulan SMA Negeri 6 Bandung. Program ini dilaksanakan setiap hari Senin dan sistemnya berupa donasi rutin yang telah dijadwalkan. Program ini ditujukan untuk siswa yang mengalami kesulitan membeli makanan dan pembayarannya berupa infak. Infak yang terkumpul selama 1 minggu akan kami salurkan kepada program juga.
industri bertugas untuk merencanakan sistem pengendalian serta pengawasan kegiatan produksi. Dalam bidang ini, anggota dituntut untuk berinovasi dan berkreativitas untuk membuat produk sendiri. Dalam bidang ini, kami memiliki 2 program kerja yang bekerja sama dengan bidang pemasaran. Salah satunya yaitu dana usaha. Bidang pemasaran bertugas atas riset, perencanaan, menganalisis pasar, serta mempromosikan produk kewirausahaan. Kegiatan dana usaha adalah kegiatan untuk menghasilkan produk, memasarkan, dan mendapatkan keuntungan untuk dana pemasukan. Yang kedua, Direct Selling CFD. Kegiatan ini berupa pengembangan pemasaran sekaligus untuk melaksanakan survei pasar dan sekaligus juga untuk melaksanakan rekreasi para anggota yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Bidang Public Relation bertugas untuk menciptakan lingkungan organisasi kewirausahaan yang kondusif, serta memperkuat hubungan internal dan eksternal, serta memberi pengetahuan dan keterampilan terhadap anggota maupun umum mengenai kewirausahaan. Kami bertanggung jawab atas 4 program kerja. Yang pertama, seminar dan belajar kewirausahaan. Kegiatan ini berupa pemberian materi dan pelatihan oleh pemateri yang profesional kepada anggota maupun siswa-siswi SMA Negeri 6 Bandung, serta memberi ruang untuk berkreasi di acara bazar. Yang kedua, kunjungan industri merupakan kegiatan rekreasi para anggota dengan mengunjungi pabrik industri dalam negeri dengan bertujuan untuk memberi wawasan luas dan gambar nyata perindustrian produk lokal. Ketiga, forum diskusi bersama HIPMI. Untuk meningkatkan edukasi kewirausahaan, kami bekerjasama dengan organisasi HIPMI dari Universitas Sangga Buana. HIPMI adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang bergerak banyak dalam bidang perekonomian. Dengan ini, anggota dapat ikut berpartisipasi baik dalam diskusi online maupun mengikuti langsung kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh HIPMI secara langsung. Keempat, penghargaan wirausaha. Kegiatan ini berupa penyerahan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada anggota atas kontribusinya dalam seluruh kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan. Menjadi wirausaha butuh keberanian untuk memulai. Dan wirausaha membutuhkan manajer yang siap dan profesional untuk mengelola perusahaan dengan bidang yang diminati. Siapkah kamu menjadi entrepreneur milenial? Yuk gabung dan belajar bersama kami di Ekstrakurikuler Kewirausahaan.
adik-adik, selamat datang di keluarga besar SMA Negeri 6 Bandung. Saya akan menjelaskan dengan singkat mengenai ekstrakurikuler wahana. Bukan wahana permainan ya. Jadi, apa itu wahana? Wahana adalah sebuah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang jurnalistik dan kepenulisan. Wahana dibentuk pada tahun 2017, bermula dengan ada banyaknya siswa yang memiliki potensi dalam bidang sastra dan jurnalistik serta menumbuhkan minat baca siswa dalam upaya mengembangkan gerakan literasi nasional. Visi dari wahana yaitu berkarya, kreatif, dan inovatif. Dan misinya adalah 1. Menjadi media informasi kegiatan yang akan datang, sedang, dan telah dilaksanakan SMA Negeri 6 baik bagi warga sekolah maupun masyarakat umum. 2. Wadah kreativitas dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik SMA Negeri 6 dalam kegiatan tulis-menulis sastra, drama, puisi, dan jurnalistik. 3. Menjadikan kegiatan membaca dan menulis sebagai salah satu kebiasaan dan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan literasi. 4. Melatih peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan pikiran melalui tulisan, karya sastra, jurnalistik, dan redaksi. Apa tujuan dari wahana? Yang pertama, mengembangkan potensi siswa. Kedua, sebagai sarana rekreasi. Ketiga, mengembangkan kreativitas siswa. Keempat, sebagai modal dasar untuk menjadi jurnalis. Kelima, menyadari betapa pentingnya informasi. Keenam, mengembangkan inovasi dalam berkarya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh wahana? Dalam jangka panjang, wahana akan melaksanakan pelantikan anggota baru dan keikutsertaan dalam rangka bulan bahasa. Sedangkan dalam jangka pendek dan rutin dilakukan, yaitu 1. Kumpul rutin. 2. Membuat mading karya yang menampung hasil karya siswa dalam bentuk lukisan, gambar, foto, puisi, pantun, dan lain-lain. 3. Membuat mading acara yang berisi ulasan kegiatan sekolah. 4. Meliput kegiatan dan acara-acara sekolah yang kemudian dipublikasikan ke media sosial. Dan yang terakhir, membuat buletin yang berisi publikasi untuk mengungkap perkembangan suatu topik permasalahan. Gimana? Menarik kan? Let's join us!